Bos, jangan ditodong apa malu. Dia malu. Apa itu? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Pakai baju Allah apa itu? Akbar. Telanjang gitu. Jangan. Ya ampun, dia telanjang. Telanjang bulat. Gak enak. Coba sini. Mundur. Apa di shooting aja? Itu apa lagi? Iya tuh yang mente-mente. Astagfirullahaladzim. Jangan keras-keras, malu dia. Oh iya. Dia malu. Lagi. Sini, jangan lama-lama. Astagfirullahaladzim. Udah sini, masuk sini. Itu. Ini apa lagi nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Alhamdulillah sahabat semuanya, kita bertemu lagi dalam perjalanan tadabbur alam, dalam perjalanan dzikir jalan. Tentunya dalam media perjalanan hiburan ini bisa menuntun kita ke jenjang level pemahaman berikutnya kalau orang-orangnya mau mengikutinya atau menghayatinya. Nah, gini, nanti kita tuh mendatangi sebuah pegunungan di sana tuh yang terdapat goa itu. Jadi goa di sana itu tempatnya yang masih janggal dalam diri saya itu, katanya itu bisa menjadi tempat pesugihan, tapi harus dikaji sebenarnya kok bisa. Karena apa? Goanya itu misterius. Jadi katanya begini, di sana tuh banyak orang-orang tuh nggak pakai itulah maksudnya ya di sana. Apakah itu benar atau itu hanya sebuah kiasan? Yuk kita ikuti saja. Hayati, tonton sampai selesai supaya menjadi berkah ilmu buat kita semuanya. Yuk. Gak pakai itu apa ini ya? Nggak pakai busana katanya. Gak pakai apa? Busana. Wah, kalau begitu saya duluan gitu ya. Iya. Nah, itu teman-teman, itu gua yang dimaksud, itu guanya yang sangat luas, tapi kita nanti sebelum sampai ke sana, kita sampai di sini tuh harus bisa menyambungkan dulu batinnya untuk beradaptasi dulu, supaya nanti tidak kaget ketika melihat sesuatu apapun dari penghuni gua ataupun yang lainnya. Yuk, pelan-pelan aja sini. Pelan-pelan dulu. Kita mendekati dulu karena ini kata orang Jawa ini ora bahan-bahan gitu katanya, nggak bahan-bahan gua ini. Namun kita bisa memetik pelajaran hikmah dari setiap kejadian, setiap pitutur yang disampaikan dengan bahasa lembutnya. Dan kita sebagai manusia itu harus sinkronkan atau selaraskan dengan cara itu melembutkan hati supaya nanti tidak gagal paham dalam mencerna setiap apa yang diperlihatkan kepada kita. Baik, ini nih apa kayak ada air terjunnya di sini nih. Suasananya seperti apa ya? Terkesan lebih sakral gitu. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami berdua mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk, kita pelan-pelan untuk masuk karena setiap yang perlihatkan itu tujuannya baik, cuman kita kadang-kadang salah untuk menafsirkannya. Karena ini memang gua pertapaan dari zaman dulu hingga sekarang tuh masih aktif bagi orang-orang yang masih mempercayai metode seperti ini. Nih, ini guanya seperti banyak lumut-lumutnya, sudah kayak gini, tebal sekali di lumut-lumutnya. Dan ini ada pula nih rumput-rumput yang tumbuh dengan sendirinya karena masih terlihat cahayanya di sana. Jadi rumput-rumput ini itu kebanyakan doyongnya ke sana. Karena apa? Mengejar cahaya. Nah, mengejar cahaya. Nah, kita sebagai manusia apakah harus mengejar cahaya atau menjadi cahaya itu sendiri? Nah, itu yuk pelan-pelan yuk. Assalamualaikum. Ini luas sekali nih. Wow, senter saya sampai nggak tembus ini. Senter saya sampai tidak tembus karena ini luas ya. Assalamualaikum. Jadi
apa ya namanya yo, terkesan bagaimana ini loh. Karena apa? Penuh dengan lumut-lumut luaran ruangan ini nih. Tuh, semuanya penuh dengan lumut-lumut. Wow. Tapi gini, katanya gua ini tuh banyak ruangan-ruangannya. Jadi kayak macam-macam kos-kosan gitu semacam itu ya. Jadi ini ruangan, tapi kita kasih dulu di manakah tempatnya. Wow. Assalamualaikum. Ada orang di sini. Tapi kayak ada orang ketawa-ketawa. Apakah ada orang di sini? Kelihatan ya? Coba sini apa nih ruangannya ini mungkin nih. Oh ini juga ini. Coba lihat dulu. Kita cek dulu. Astagfirullah. Itu orang bukan. Awas, jangan ditodong apa malu. Dia malu. Apa itu? Astagfirullahaladzim, subhanallah. Pakai baju apa itu? Akbar. Telanjang itu. Jangan-jangan. Ya ampun, dia telanjang. Telanjang bulat. Gak enak, coba. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Sini. Mundur. Apa di syuting aja ya? Jangan dulu nggak enak. Iya. Kita malu. Maaf ya Bu, Mbak. Maaf. Kayak tuh kok tadi nggak ngomong ada orang. Iya. Astagfirullahaladzim. Tunggu dulu. Ya betul. Gini, tadi dulu. Ini ruangan lagi nih. Coba ini. Nah ini. Yang kita maksud itu adalah setiap ruang adalah ruang belajar. Atau kelas belajar. Mungkin ini nih maksudnya nih. Yo. Wow. Ini ruangan lagi nih. Iya. Tuh. Itu ada orang lagi. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Siapa itu? Itu telanjang lagi. Allahu Akbar. Kok banyak orang telanjang di sini? Jangan nggak pakai baju ini. Maaf Bu, maaf punten. Jangan lama-lama nyutingnya. Sini. Kalau dipegang boleh nggak ya? Saru, jangan saru. Assalamualaikum. Maaf nih, ini kamar mandi. Kamar mandi? Nah ini, tuh kan ada siwurnya nih. Wah, siwur ya. Coba lihat dulu. Punten, kita cek dulu nih. Wah, ini airnya bening banget nih. Bisa buat mandi, bisa buat apa ini kan? Wow. Udah yuk. Sini takut ada orang mandi di sini. Nah, ada orang mandi ini ya. Habis mandi tuh. Mandi ya. Yo. Kok banyak orang pada telanjang di sini, siapaan sih ya maksudnya ya? Apakah itu ritual khusus gitu? Iya. Kayaknya sih ini ritual khusus untuk itu mungkin. Udah yuk. Masih banyak katanya ruangannya ini mungkin. Nih. Itu apa lagi? Iya tuh yang mente-mente. Astagfirullahaladzim. Jangan keras-keras, malu dia. Oh iya. Dia malu. Ratu. Waduh. Apa Maaf, sih deketin aja maaf. ya? Maaf, Mbak. Bu, maaf punten. Tuh kan kita nggak usah lama sini. Sini. Ini cantik banget. Astagfirullahaladzim. Coba sini aja gitu Tadi dulu. Ini apa lagi nih? Ini ruangan apa lagi? Iya ada yang diplong. Tapi ini banyak banget itu malahan tuh. Astagfirullahaladzim. Ya. Bukan pada telanjang. Wah. Ya ampun. Itu orang bukan sih. Astagfirullahaladzim. Ini asli orang tuh. Bu, Mbak. Ya, punten maaf. Ini pada ngapain itu? Kita nyuting nggak enak dong. Iya. Ya ampun, kenapa ya gituan sih? Udah sini aja cuy. Jangan. Kita kena prank ini. Katanya itu kok malah orang pada telanjang, gimana sih? Katanya betapa kok nggak pakai baju? Apa nggak digigit nyamuk ya? Ya itu dia makanya kita aneh gitu. Sini. Kok banyak kampretnya? Astagfirullahaladzim. Ya ada lagi tuh.
Mana? Wah, kok ada yang kecil ya? Ah, gak enak ditanya. Ah. Gak kelihatan nih. Tar dulu. Jangan, ini ruangan khusus. Ini gak ada orangnya tapi ini aneh. Ini kosong ya? Nih, ini kosong. Ini, tapi ruangannya kayak gede banget nih. Astagfirullahaladzim. Banyak kuburannya. Hah? Kuburan apa ya? Ini kuburan gitu. Berarti ini mungkin ruang larangan ini. Larangan ya? Iya. Ada jimatnya berarti ini ya? Oh, nggak tahu. Ih, Ih. tapi bau kayak gini. Yuk, sini yuk. Mundur dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini dulu, cek dulu. Ah, maksudnya gimana? Kita belum ketemu titik toolnya. Ya, ini gua apa kos-kosan ini ya? Ini apa lagi nih? Ruangan apa lagi? Itu ya. Tapi rapat nih. Iya, yuk. Rapat. Tuh kan. Tuh. Oh, ada tanda-tanda ya? Nggak ada tanda-tanda kesana aja yuk. Tuh lagi tuh. Tuh. Ini sebelah sini mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ruangan lagi bukan? Iya. Itu. Ini ruangan apa itu? Ih. Ada lagi. Sini, jangan lama-lama. Astagfirullahaladzim. Udah sini, masuk sini. Itu. Ini apa lagi nih? Ini ruangan khusus mungkin tuh. Tapi itu ada putih-putih apa itu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tak dulu. Itu kok Penunggu. apa kayak kok kayak kuntilanak? Kuntilanak. Astagfirullah, Ya ya Allah. Itulah kayak perempuan sih. Ya ampun, Ih, berani gak kita? astagfirullah, banyak banget. Ya ampun. Punten. Assalamualaikum. Tak dulu nih. Apakah ini kita boleh masuk apa enggak? Masalahnya ini ruangan khusus mungkin tuh. Kayak apa? Punten. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Ada suara-suara apa lagi nih? Bismillahirrahmanirrahim. Itu tuh. Kayak tanah aja gitu, kayak banget itu. Cuman ini orang atau bukan? Apa pajangan ini? Assalamualaikum, punten. Mbah. Allahu Akbar. Maaf, Mbah. Maaf, punten. Mbah, perkenalkan, Mbah. Saya Tarto. Nggih. Kula saking Cilacap, Mbah. Ngapunten bilih kula ganggu panjenengan. Nggih. Disuruh lenggah kitanya. Nggih, Mbah, baik, Mbah. Begini, Mbah. Saya ini kan dari Cilacap, Mbah. Sengaja datang ke sini, itu lagi mengkaji maksudnya, Mbah. Bukan, Mbah. Bukan ikut ritual pesugihan, bukan. Tapi hanya lagi mengkaji saja. Maksudnya sinau, Mbah, sinau. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Mbah. Ngapunten napa leres niki, Mbah? Napa ini tempat ritual pesugihan di dalam gua ini? Apakah itu betul dan bagaimana prosesnya atau metodenya, Mbah, supaya kami bisa memahaminya? Nggih. Harus praktek. Prakteknya itu di mana, Mbah? Di sini, di ruangan-ruangan itu tadi. Nah, terus bagaimana metodenya, Bapak? Memang harus seperti tadi saya melihat banyak orang-orang yang maaf kayak telanjang gitu maksudnya, Mbak. Kayak iya. Memang itu caranya. Nah, terus bagaimana kok bisa dengan metode seperti itu bisa kehidupannya berubah, itu kayak itu sebenarnya bagaimana, Mbak? Nggih. Nggih kudu pengen ngertos. Nggih. Insyaallah, Mbah, nggih. Kalau kepengen ngertos katanya, kalau pengen tahu harus tenang, nanti diterangkan. Oh, nggih, Mbah, siap, Mbah. Insyaallah saya siap. Nggih. Nggih. Oh.
Lalu yang sebenarnya sih bagaimana, Pak? Yang sebenarnya gitu. Nggih. 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 Aduh, nggih nggih, Mbah. Berarti orang-orang itu berarti belum lulus, maksudnya masih dalam tahap ini. Oh, nggih nggih saya paham, Kak. Nggih, mangertos. Heeh. Jadi harus dengan cara metode telanjang, tapi yang telanjang itu hanya sebuah mana kias gitu maksudnya. Mana sanepa. Yang sejatinya adalah heeh, nggih. Oh, baik baik. Nggih, paham paham paham, Pak. Nggih. Mbah, silakan bawa kamera nggih, Mbah, ngene iki napa kula angsal memberikan keterangan supaya nanti tidak gagal paham orang-orangnya, Mbah. Nggih. Oh, nggih, baik. Nggih. Katanya nanti aja diterangkannya, sekarang jangan. Baik, Mbah. Nggih. Heeh. Nggih. Heeh. Insyaallah, Mbah. Nggih. Kula ini karena ini ilmu sangat privasi, harus dengan batin yang tenang supaya memahami ini. Kalau dengan batinnya yang masih gembrungsung mungkin tidak akan pernah paham dengan apa yang disampaikan dengan bahasa siloka ini, nggih, Mbah, nggih. Ya ampun, Mbah. Ya ampun. Masya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullah ya Allah. Ada apa ini? Ya Allah. Masya Allah. Berarti bukan orang ini. Apa dia orang sakti? Berarti Oh, gini aja deh. Kita bisa mengambil kesimpulan saja tadi yang disampaikan oleh beliau tadi ternyata hanya sebuah makna kias saja. Orang-orang yang telanjang itu katanya adalah kita harus membuka pakaian palsu kita ya. Jadi selama ini kita sudah banyak terdogma ya, memberikan racun pada diri kita dengan pemahaman-pemahaman yang selalu membuat kita dalam kondisi mengeluh, dalam kondisi selalu susah. Maka kita harus melepaskan semua itu, melepaskan atau apa ikrar batin ya. Jadi sumpah batin yang tanpa disadari sehingga membuat kita sengsara. Itu dilepaskan dulu. Itulah pakaian itu maksudnya, pakaian keyakinanmu yang selalu membuat kamu susah. Jadi diganti dengan kesadaran yang sejati. Jadi diri ini yang sudah cukup berlimpah ruah, maka kalau sudah memperasakan seperti itu, sama halnya kita sudah mengucapkan ikrar batin, kita sudah bahagia. Maka semesta akan menjawabnya dengan kebahagiaan pula. Itu maksudnya. Oke, Mbah, bareng Mbah, mau terima sangat. Assalamualaikum, rahayu, rahayu. Ya aduh. berarti tadi bukan orang ini ya. Ya, Allahu Akbar. Berarti orang tadi ada ya. berarti orang-orang itu tadi maksudnya tuh masih sekolah. Sekolah dulu bukan ini maksud. Bukan dimaksud telanjang pakaian, bukan. Tapi telanjang apa namanya itu pemahaman yang palsu. Diri yang palsu itu maksudnya yuk. Oh, gitu ya. Iya, Apa saya boleh lihat lagi ya? nggak boleh. Boleh? Nggak boleh. Oh, nggak boleh nih ya. Saru. Ya kan, kalau kita mau apa namanya itu mengikuti sampai selesai dan menghayatinya pasti akan paham. Tetapi kalau hanya nontonnya separuh-paruh dan cuma melihat gambarnya saja tanpa mendengar suaranya, gagal paham ya. Jadi yang dimaksud tadi adalah kita itu harus telanjang. Tapi yang telanjang yang dimaksud adalah melepaskan diri palsu ya. Melepaskan diri palsu yang selama ini menguasai kita, yaitu apa? Kita selama ini tuh kecanduan mengeluh, terlalu nyaman ya, kecanduan marah-marah, kecanduan dan kebencian, itu adalah diri palsu. Maka untuk itu dilepaskan semua, dilepaskan untuk hadir diri yang sejati. Nah, kalau sudah hadir akan selaras dengan alam semesta yang penuh rasa syukur, adem, maka disitulah tempatnya. Ketika kita kosong, maka akan dialiri oleh semesta berbagai keberkahan yang membuat kita selalu bahagia. Entah itu rezeki, entah itu uang, entah itu yang lain-lainnya. Oke?
Mudah-mudahan kalian paham. Kalau sudah paham silahkan dipraktekkan. Kembalilah pulang kepada diri yang sejati. Jangan terlalu nyaman di situ. Oke? Mudah-mudahan kalian paham dan bermanfaat dan terhibur selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur. Jibar jibur.